Seolah-olah aku adalah satu-satunya orang tua mereka saat ini. Akulah yang memberi makan dan memandikan mereka sambil mengelola klub-klub terbaik di negeri ini. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, tetapi dia bisa menangani peran sebagai ayah mereka dan kadang-kadang bahkan sebagai ibu mereka. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Bisnis Taeyong adalah bayi keempatnya. Kim Tae adalah klub malam paling sukses di seluruh kota. Taeyong menghabiskan banyak waktu di sana, menghabiskan semuanya berjam-jam yang melelahkan dihabiskan untuk menjalankan perusahaannya yang sukses. Mungkin kau butuh babysitter, aku rasa anak-anak bisa menyesuaikan diri dengan itu. Jimin menyarankan tanpa mengetahui Taeyong dan suami sudah mencobanya beberapa hari yang lalu. Saat menyebut babysitter, pikiran Taeyong langsung bertanya-tanya pada Yen, rupa betina kecil yang baru dia kenal dalam waktu singkat. Tapi entah kenapa Taeyong langsung merasa tertarik padanya. Yen hanyalah seorang remaja putri. Taeyong harus mengingatkan dirinya sendiri. Taeyong adalah seorang pria berusia 40 tahun dengan keluarga dan bisnis yang mapan. Mereka berada di tingkat kehidupan yang berbeda, dan Taeyong tidak bisa tertarik pada orang seperti Yen. Lagi pula Taeyong sudah menikah. Dan meskipun rasa tak sukanya semakin besar terhadap istrinya yang tidak akan berselingkuh, tubuhnya diliputi amarah ketika Taeyong melihat bocah kecil itu menyentuh Yen secara tak pantas, dan Taeyong tidak bisa menahan diri. Dia beruntung ada di sana. Itu bahkan tidak akan hidup jika dia tidak hidup. Meskipun Taeyong telah menyelamatkannya, Yen masih memiliki sikap tajam seperti yang dimiliki semua wanita seusianya, dan Taeyong ingin menghukumnya karena bicara kasar dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa detik, Yen mengambilnya dan mengarang melihat waktu yang ditampilkan di layar. 11 pagi terlalu dini bagi Yen untuk bangun mengingat sakit kepala yang dialami. Yen membaca layar nama suami terpampang di sana. Yen duduk di tempat tidurnya dan mengklik terima dan menempelkan telepon ke telinganya. Halo, Yen menjawab dengan grogi, menahan uap.
Bantingan keras bergema dari sisinya dan Ian meringis. Pasti ada sesuatu yang jatuh. Kemungkinan besar pada benda yang jatuh terdengar seperti sudah patah di tanah. Ian, oh sayang, terima kasih sudah menjemputku pagi-pagi sekali. Hanya saja suami berjuang untuk menjelaskan kalimatnya sambil menjerit frustasi dan semua rasa lelah yang sebelumnya Ian rasakan telah hilang. Ian bukan cukup lama mengenal suami atau keluarganya untuk membentuk opini nyata mengenai hubungan mereka. Namun dari pengamatan Ian, mereka sepertinya menghadapi masalah perkawinan setiap hari dan Ian tidak tahu alasannya. Suami tampak seperti wanita yang luar biasa dan suaminya tampak seperti pria yang hebat. Apa yang salah bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki segalanya? Ian menutup telepon dan meletakkan teleponnya di atas meja di samping tempat tidur. Selusin pikiran melintas di benaknya. Ian memutuskan untuk mengabaikannya dan pergi ke kamar mandi, menyegarkan diri dan menuju ke bawah. Hal pertama yang Ian hadapi adalah seorang gadis pirang yang sedang duduk, yang pingsan di sofa. Beberapa serial Netflix diputar dengan tenang di layar belakang. Ian berjalan ke arahnya dan selimut kecil ke tubuhnya. Diam-diam tergigit mendengar dengkuran lembut Airin. Ian mengambil roti dan sedikit krim keju, memanggangnya dan menyebarkan bahan lezat itu ke sekeliling. Saat Ian selesai, Airin sudah bangun dan bergabung dengannya di konter. Terima kasih atas kopinya dan menyesapnya perlahan. Ian bicara dengan Airin tentang rencana mendadaknya hari ini, meminta maaf karena Ian tidak bisa menonton film sepanjang hari bersamanya seperti yang mereka lakukan pada hari-hari santai seperti ini. Segera setelah Ian sampai di mansion tempat mereka tinggal, kenangan terakhir kali dia berada di sini datang kembali ke dalam ingatannya dan dia meringis mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran namun itu ia tidak ingin Teng melihatnya seperti remaja yang tidak bertanggung jawab, tetapi itulah yang dia lakukan dan Ian sangat malu. Ian pikir Ian keluar dan berjalan ke pintu depan, mendorong pikiran-pikiran itu ke belakang pikirannya untuk dipikirkan nanti. Saat menaiki tangga, Ian melihat pintunya sedikit terbuka dan ekspresi bingung terlihat di wajahnya. Apa-apaan ini, pikirnya. Suami, Ian berseru, tapi hanya mendapat gemas sebagai balasannya. Kebingungan bertambah setiap detiknya saat dia diam-diam
berjalan mengitari dapur dan ruang bermain. Berharap mereka ada di sana, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Ian menggenggam tasnya erat-erat dan terus berjalan di sekitar rumah. Tempat terakhir yang Ian putuskan untuk diperiksa adalah ruang tamu, dan Ian bergegas ke sana. Ian hendak berjalan keluar lagi ketika dia melihat gerakan di sudut matanya dan bergegas menghampiri Maria, mengambil hiasan dari meja dan mencoba menumpuknya satu sama lain. Sebelum Ian bisa melakukan hal lain, dia mendengar langkah kaki kecil di belakangnya dan dia berhadapan dengan dua anak lainnya. Ian mengerutkan kening dengan tatapan kosong. Elena memiliki sesuatu yang tak seperti concealer, rambutnya, dan banyak lipstik yang dioleskan ke seluruh wajahnya. Ia melihat ke kiri dan mengangkat alis ke arah luka yang riasannya dioleskan di tempat yang sama persis, termasuk eyeshadow di tempat berwarna pipi seharusnya berada. Tidak kecuali kita merasakannya. Bisa kamu melakukan itu? Luka mengangguk dan penuh semangat. Dan Ian memasukkan kelingkingnya dan dikaitkan ke jari mungilnya. Mengapa kamu tidak membersihkan dirimu dan adikmu, dan kita bisa membuat sesuatu setelahnya? Luka setuju dan memberi isyarat kepada adiknya untuk menaiki tangga agar mereka bisa membersihkan diri, dan Ian berbalik dengan gusar. Pikirannya kembali pada suami. Ayo kita bereskan ini supaya kita bisa turun ke bawah dan mencari sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Mereka cemberut tapi tetap mendengarkan, dan dalam waktu setengah jam kedua anak itu sudah mandi. Keduanya mengenakan pakaian baru di wajah bersih. Semua tanda-tanda kekacauan sebelumnya telah hilang. Ian membawa mereka bertiga ke dapur dan mereka duduk bersebelahan di bangku besar. Elena bersandar pada luka untuk meminta bantuan dan Ian tersenyum. Mami dan Daddy bertengkar lagi, ucap Elena sambil menatap Ian. Apakah itu karena kita? Luka bertanya. Apakah kita melakukan sesuatu yang membuat mereka marah? Saya menyesal pernah menanyakan pertanyaan itu. Perlu 30 menit, tapi mereka berhasil menyebarkan adonan kue kemana-mana. Dari counter hingga rambut mereka itu berceceran di seluruh dinding, dan dulunya putih bersih, dan Ian tidak yakin dengan kemampuan membersihkannya. Ian panik sekali. Mereka hampir tidak sempat memenggangnya, hanya mengisinya dengan adonan yang mungkin tidak sehat, tapi rasanya terlalu enak, dan selama anak senang.
Ian membantu Luka turun ke lantai dan dia membersihkan bagian belakang kemejanya, memutar-mutar jarinya. Oke, ayo kalian mandi, aku akan membersihkan ini dan kalian mandi ya. Aku nanti datang membantumu berpakaian, kata Ian pada mereka. Mereka menganggukkan kepalanya secara bersamaan dan pelan berjalan menuju kamar mereka. Namun sebaliknya, saat dia membukanya, dia bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 1 dekade lebih tua darinya, yang belum pernah Ian lihat sebelumnya. Wajahnya tampak familiar dan Ian berusaha memutar otaknya untuk mencari tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya.